Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa abihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Mari kita mulai dengan membaca tawassul terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita baca dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan berkah. على هذه النية على كل على كل نية صالحة وعلى ما نوينا وسببنا الصالح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لمن شيخنا وأساتذتنا وعلمنا الأحياء إلى آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع المؤلفين والمصنفين المخلصين إلى جميع المفسرين بإذن الله أجمعين وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي أزواجهم وصول مكرم مشايخهم وأساتذتهم ومعلميهم ومن انتسب إليهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى والدنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذتنا وتلميذاتنا وبركاتهم وأسرار أنوار نفعات في الدين والدنيا. شاء الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم لفضل الاستفادة النفع والانتفاع رجاء مرضات الله ولإعلاء كلمات الله. أنا قارئ وأنتم المستمعون فإن الهدى هدى الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang lagi maha penyayang. Di sini musannif yaitu Syekh Salim bin Sumir al-Hadrami mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana musannif-musannif yang lainnya dan sebagaimana di kitab-kitab yang lainnya yang kita baca pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa demikian? Ya, karena dua alasan. Yang pertama adalah iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti Al-Quranul Karim, yang mana di Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga amalan yang kedua adalah amalan bil hadis Nabi SAW, karena mengamalkan hadis Nabi SAW yang berbunyi kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au ajdam. Kullu amrin dhi balin, setiap perkara yang dhi balin, yang baik, yang memiliki tingkah baik. Tingkah baik di sini maksudnya adalah ma yutlabu au yubahu syar'an, sesuatu yang dianjurkan atau diibahahkan, diperbolehkan secara syariat. Yang dianjurkan ya bisa itu adalah kewajiban, yang wajib, perkara yang wajib, atau yang sunnah seperti bersiwak. Siwak itu hukumnya sunnah, maka dianjurkan, disunnahkan untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang diibahahkan, yang diperbolehkan, setiap perkara yang diperbolehkan seperti makan, minum, tidur, memakai pakaian, kita dianjurkan untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, Bismillahirrahmanirrahim, dan ya lain sebagainya. Pokoknya intinya semua kebaikan, baik itu yang dianjurkan atau yang diperbolehkan oleh syariat, maka kita disunnahkan untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau kita mau mengajar, Bismillah dulu.
mau baca kitab atau baca buku atau yang lainnya, kita bismillah dulu. Kemudian mau menulis, akan sunnah untuk memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Asalkan bukan perkara yang haram lidati. Seperti mau mencuri, baca bismillah. Ya tidak dianjurkan baca bismillah kalau seperti itu. Atau mau minum khamr, mau mabuk-mabukan, baca bismillah. Ya tidak dianjurkan kalau seperti itu. Maka dari itu ayo kita biasakan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim dalam semua aktivitas baik kita. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran, keistimewaan bismillahirrahmanirrahim, di sini dijelaskan. Ada keistimewaan dari bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan dalam kitab Kasyifatus Sajanya, wa min khawasiha idza talaha syakhsun 'inda an-naumi 21 marrah amina tilka al-lailata minasyaitani wa amina baituhu minas sariqati wa amina min mautil fuj'ati wa ghairi dzalika minal balaya. Di antara keistimewaan Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim, idza talaha syakhsun, apabila bismillahirrahmanirrahim itu dibaca oleh seseorang indan naumi, ketika dia hendak tidur, membacanya 21 marrah, sebanyak 21 kali. Maka aminatil lailata, maka pada malam itu, pada malam dia membaca bismillahirrahmanirrahim, amina minasyaitan, maka dia akan aman dari gangguan syaitan. Kemudian yang kedua, wa amina baituhu minas sariqati, rumahnya akan aman dari pencurian, akan aman dari maling. Kalau ingin rumahnya aman dari maling, ingin aman dari pencurian, maka bacalah sebelum tidur bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Dan juga wa amina min mautil fuj'ati, maka dia akan aman dari mati mendadak. Insyaallah kalau orang yang membiasakan membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, dia akan aman dari mati mendadak. Wa ghairi dzalika minal balaya, dan dari ujian bala-bala yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apakah ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Jelas ada perbedaan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman hurufnya lebih banyak daripada, dari segi huruf, Ar-Rahman lebih banyak daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman hurufnya ada 5. Ra, ha, min, alif, dan nun. Ada 5. Sedangkan Ar-Rahim hurufnya ada 4. Ra, ha, ya, mim. Rahman lebih banyak hurufnya daripada Ar-Rahim. Banyaknya huruf ini menunjukkan lebih luasnya makna. Jadi Ar-Rahman itu maknanya lebih luas daripada Ar-Rahim. Rahman itu adalah kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah di akhirat saja. Sehingga Rahman itu mencakup kepada semua makhluk Allah, baik yang muslim, mukmin, ataupun yang orang kafir juga mendapatkan rahman Allah di dunia. Sedangkan di akhirat itu hanya rahim Allah saja, yaitu khusus kepada orang muslim. Orang kafir tidak dapat kasih sayang Allah di akhirat. Itu perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Lebihnya huruf, tambahan huruf itu menunjukkan lebih luasnya makna. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun segala puji, lillahi itu milik Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam atau pemilik semesta alam. Alhamdulillah, alnya di sini adalah al lil istighraq, mencakup
mencakup atau menghabiskan semua pujian. Pujian itu ada 4, yaitu hamdu qadimin li qadimin, pujian Allah kepada Allah sendiri, seperti Allah memuji dirinya sendiri, innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian hamdu qadimin li hadithin, pujian Allah kepada makhluknya, seperti Allah memuji Rasulullah, innaka la'ala khuluqin azim. Yang ketiga adalah pujian hamdu hadithin liqadimin, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketika berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, wahai Allah, ya Rahman, wahai zat yang maha pengasih, ya Rahim, wahai zat yang maha penyayang. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah hamdu hadisin li hadisin, pujian makhluk kepada sesama makhluknya. Seperti kita memuji kepada sesama kita, engkau adalah orang yang pintar, engkau adalah orang yang tampan, dan lain sebagainya. Kita memuji kepada sesama kita, itu adalah pujian hamdu hadisin li hadisin, pujian makhluk kepada makhluk. Dan hakikatnya kita memuji kepada orang lain, kepada sesama, itu hakikatnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang membuat dia pintar, yang membuat dia tampan dan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdu, semua pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wabihi, dan hanya dengan Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan, ala umurid dunya wad din, atas urusan dunia dan agama. Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan atas umurid dunya wad din, segala urusan dunia dan juga agama. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa shalla, dan semoga Allah memberi tambahan, dan semoga Allah wa sallallahu, dan semoga Allah memberikan tambahan rahmat dan ta'zim, wa sallamah, dan keselamatan, ala sayyidina, atas gusti kita, tuan kita, Muhammadin, Nabi Muhammad, khatamin nabiyyina, pemungkas para nabi. Wa sallallahu, di sini salawat, kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat, memohonkan salawat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah. Salawat itu kalau dari Allah Subhanahu wa taala maka adalah rahmah, ziyadatul rahmah. Kita memohonkan rahmat, berarti artinya adalah ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita memohonkan rahmat untuk Nabi Muhammad. Kalau ditanyakan apakah itu namanya tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah hasil, kan pastinya Allah sudah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita masih memohonkan rahmat untuk Nabi Muhammad? Apakah itu tidak tahsilul hasil? Tentunya tidak. Karena tujuan atau maksud dari salawat kita pada Nabi Muhammad adalah talabu rahmatin lam takun, memintakan rahmat yang masih belum terjadi. Karena fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun lam tahsul lahu. Karena tiada waktu kecuali pada waktu itu pasti ada rahmat yang belum terjadi, belum berhasil, belum terjadi. Fala yazalu yataraqqa fil kamalati ila ma la nihayata lahu, sehingga rahmat itu terus akan meningkat, bertambah dan terus sampai tidak ada akhirnya. Jadi kita bersolawat memohonkan rahmat untuk Nabi Muhammad, memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad, itu bukanlah tahsilul hasil, ya, bukanlah menghasilkan sesuatu yang sudah hasil, akan tapi kita memohonkan rahmat yang masih belum terjadi.
Adapun solawat dari malaikat adalah istighfar. Solawat dari malaikat itu adalah al-istighfar, permohonan ampunan. Sedangkan dari wa minal abdi, sedangkan dari hamba, ya, dari manusia itu adalah ad-du'a, doa. Di solawat dari Allah SWT itu adalah rahmah, sedangkan dari malaikat adalah istighfar. Wa minal abdi, ya, dari manusia itu adalah ad-du'a. Wassalamah, dan keselamatan ala Sayyidina Muhammadin, atas Nabi Sayyidina Gusti kita Muhammadin, Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, pamungkas para nabi. Nabi Muhammad adalah sebagai khatamin nabiyyin, pemungkas para nabi, penutup para nabi. Tidak adalah nabi ya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, maka sudah pasti itu berdusta. Ya, karena Nabi Muhammad adalah khatamin nabiyyin, pemungkas para nabi, penutup para nabi, nabi terakhir. Wa alihi, dan keluarga nabi, wa sahbihi, dan para sahabat nabi, ajma'ina, seluruhnya. Alih di sini adalah keluarga nabi, yang dimaksud di sini adalah Banu Hashim dan Bani Muttalib, dari keturunan Hashim dan Bani Muttalib. Wa sahbihi, dan sahabat nabi. Siapa sahabat itu? Sahabat itu adalah man lakiyah atau man ijtama'ah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan walau a'mah, yaitu orang yang pernah berkumpul atau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minan, dalam keadaan mukmin, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun a'ma, walau a'ma, meskipun dia buta, dia buta tapi pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dalam satu majelis, dan dia beriman kepada Nabi Muhammad, mempercayai Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka dia dianggap sebagai sahabat. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim, wala haulah, dan tiada daya, wala quwwatah, dan upaya, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyyih, yang maha luhur, al-azimih, yang maha agung. La haulah wala quwwatah, tidak ada daya untuk menghindar dari maksiat, wala quwwatah, dan tidak ada upaya untuk melakukan taat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua taat yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu hakikatnya adalah karena sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa melakukan apapun kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini adalah hamba yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Allah yang maha kuasa, sedangkan kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kita bisa berbuat ini, bisa berbuat itu karena sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian untuk muqaddimah, ya. Untuk muqaddimah kitab Safinatun Najah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya di faslun fi bayani da'aimil Islam wa asasiha wa ajzaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.